sosok misterius mengirimkan kekuatan 7 bintang awal. Xiao Yan terkejut di dalam hatinya, dan berteriak, Peu Zhen. Semua orang mendengar kata-kata tersebar terpisah, dan dengan cepat mengumpulkan semangat bertarung mereka di tubuh naga. Napas naga tiba-tiba melonjak, dan ekor naga besar itu dilemparkan dengan ganas dan menembaki mamut raksasa. Tubuh naga yang sangat kuat bahkan lebih kuat setelah diresapi dengan semangat juang dari semua orang. Mamut raksasa dikondensasi oleh semangat juang, dan tidak bisa menahan kekuatan besar ini dan mulai pecah. Namun, kekuatan jatuhnya mamut raksasa juga sangat besar, dan tubuh naga itu tenggelam. Mata Long Yan berkedip dengan cahaya keemasan, dan ekor naga itu menarik dan menembak tiba-tiba. Dia hanya melihat ekor naga melambaikan serangkaian gambar. Bang! Asap dan debu beterbangan di sekitar, dan mamut raksasa itu hancur berkeping-keping. Semangat juang tembakan slam itu masih ada di udara, dan sosok misterius itu memutar-mutar tangannya menjadi lingkaran di dadanya. Lampu berwarna darah bergegas, dan seberkas cahaya berwarna darah besar menerjang ke tubuh naga yang belum stabil. Xiao Shan berubah pikiran, dan dengan cepat membawa semangat bertarung semua orang untuk dirinya sendiri. Baju besi emas tertutup, dan cahaya terang mengembun pada sarung tangan dan menyerang ke depan. Saya tahu bahwa kekuatan lawan sangat kuat, dan cahayanya adalah topan yang dibentuk oleh semangat juang Xiao. Saya ingin menyelesaikannya terlebih dahulu dan kemudian berjuang dengan keras. Menemani tumbukan kusam, topan hanya pecah sejenak, dan sinar cahaya berwarna darah mengecam baju besi emas dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Shan mengerang bolak-balik, dan kakinya yang kuat menendang banyak kerikil di lantai batu abu-abu, dan mengambil 10 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Strength kekuatan yang bagus, dan tampaknya semua trik boneka bisa ditangani dengan mudah. Tidak bisa begitu pasif lagi. Melihat dada Xiao Shan menghela nafas dan terengah-engah, mata Xiao Yan bersinar dengan pandangan tajam. Semua orang naik, perhatikan untuk menjaga jarak yang aman, dan beradaptasi dengan keterampilan bertarung tim. Setelah itu, Xiao Yan bergegas ke depan, dan Tianhuo gugu meluncurkan serangan balik. Kerumunan mengikuti Xiao Yan dan dekat satu sama lain, secara bertahap membentuk lingkaran teka-teki. Meskipun sosok misterius itu kuat, ukurannya mirip dengan ukuran kerumunan, yang tidak dapat menyebabkan terlalu banyak hambatan untuk saling membantu, dan kepercayaan pada hati setiap orang secara bertahap tumbuh. Anda sepertinya mengetahui metode rahasia yang dapat secara instan meningkatkan kekuatan tempur Anda. Tetapi ketika satu orang menjadi lebih kuat, orang-orang lainnya tidak mengambil keuntungan dari tangan mereka, yang menunjukkan bahwa metode rahasia ini adalah untuk menarik kekuatan semua orang untuk satu orang. Meski begitu, bahkan jika pengepungan terbentuk, paling tidak ada satu orang per serangan. Dihadapkan dengan pengepungan yang secara bertahap terbentuk, sosok misterius itu tiba-tiba mencibir, mengatakan pro dan kontra dari keterampilan bertarung tim yang luar biasa, yang membuat Xiao Yan merasa terkejut. Ketika semua orang berada dalam kekacauan, sosok misterius itu menggulung tangannya, seberkas cahaya berwarna darah muncul kembali, dan bayangan ungu yang tampak lebih rapuh muncul. Alis Jingxiu sedikit mengernyit, sosok Miao Man sedikit memelintir, menghindari sinar cahaya yang berasal dari wajah, dan kemudian berbalik. Energi langit dan bumi di sekitar tubuhnya mulai berkumpul, dan salju di batu abu mulai muncul. Tiba-tiba terbang, bilah yang tersembunyi di bawah kepingan salju diselimuti bayangan misterius di bawah penutup kepingan salju. Pukulan ini memadatkan semangat bertarung setiap orang, di mana kepingan salju berlalu, dan celah hitam muncul. Sekilas sosok misterius itu muncul, tangannya terentang, 2 perisai raksasa berwarna darah keluar dari udara tipis, lalu kedua lengannya ditekuk ke dalam, dan 2 perisai raksasa berwarna darah itu saling bertabrakan, dan riak-riak seperti gelombang air bergoyang dan menyebar dengan cepat di sekeliling. Kepingan salju yang berterbangan di udara tampaknya telah memasuki ruang yang padat, semuanya tetap di udara, dan semuanya jernih dan indah. Riak masih menyebar, sangat cepat. Untuk melakukan keterampilan bertarung baru-baru ini, Yuzu menginjak kepingan salju di udara untuk mundur, tetapi tangan Yuyu naik tajam. Dengan gerakan Zing, semua kepingan salju yang dipadatkan tampaknya memiliki kerohanian,
Mereka hancur dan pecah terpisah. Dalam suara mendengung, ruang yang padat mulai meledak. Kepingan salju dan pisau memercik, menciptakan aliran udara seperti susu di udara. Sosok misterius mengangkat alis sedikit. Perisai raksasa berdarah melambai seperti angin. Wan Sui tidak menyentuh. Tapi bayangan ungu yang mundur telah kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Setiap langkah di jejak udara mekar dengan kepingan salju yang halus, membentuk jalur bunga putih, ujung jalur bunga, dan bilah bayangan dimasukkan ke senjangan antara dua perisai darah. Bayangan pisau belum tiba, dinginnya pisau tajam telah menyerang bayangan misterius. Sosok misterius itu akhirnya tenang, wajahnya menjadi dingin, dengan tegas meninggalkan perisainya dan mundur ke belakang. Tetapi bilah yang tergesa-gesa menembus serangkaian percikan pada baju besi sederhana sosok misterius itu. Tapi begitulah. Pola baju besi kuno bersinar, kekuatan aneh lembut tapi tidak biasa melepaskan pisau tajam. Sosok misterius muncul di wajah, dan tangan kanannya melambai, dan pedang batu besar terbelah dengan kemarahan yang kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan ditusuk ke tubuh saya oleh sekelompok orang kecil. Jika bukan karena baju besi yang luar biasa, saya takut bahwa saya akan terluka oleh pukulan ini. Bagaimana bisa sosok misterius itu tidak marah? Setelah gagal dalam kesuksesan, Ziying menghela nafas sedikit. Meskipun tidak berdaya, dia hanya bisa mundur dengan cepat. Pedang batu dilepaskan, dan itu masih mengejar. Suara memecah udara seperti guntur, dan sosok misterius bersumpah untuk melampiaskan kemarahan di hatinya dan mengatur bayangan ungu di bawah pedang. Shadow bayangan ungu, berikan padaku. Jeritan Xiao Xiao, setelah menerima semangat juang dari Ziying, dia melenturkan lututnya, dan tubuhnya menggambar busur di antara Ziying dan pedang batu, menghadap ke pedang batu yang mendekat dengan cepat. Ujung cakar keluar, dan cakar itu jatuh dengan sangat halus, mengenai sisi pedang batu. Ditemani oleh sejumlah suara gesekan tajam menggigit, cakar tajam secara paksa memperlambat kecepatan pemotongan pedang batu. Diikuti dengan memutar pergelangan tangan Xiao Xiao, mengubah cakar menjadi kepalan, dan meninju pedang batu dari gerbang wajah. Bung melayang di atas. Pedang batu raksasa terisak miring di ping batu abu-abu, bilahnya bergetar tanpa henti, membuat wajah sosok misterius itu sangat jelek. Keyakinan Xiao Yan telah sangat meningkat. Di mana saya bisa memberikan bayangan misterius kesempatan untuk merespons? Ambillah! Battle pertempuran Xiao Xiao melangkah maju dengan momentum besar, tampaknya untuk meluncurkan ofensif yang sengit, tetapi diam-diam telah menyampaikan semangat juangnya kepada Long Ling. Long Yun tahu, dan melompat dengan petir, pinggang dan perutnya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan ekor naga besar melemparkannya dengan semua kekuatannya. Dan Zhen Fei menerbangkan kepingan salju yang belum meleleh, merobek solidness di lantai batu abu-abu ruang. Dengan suara gemuruh, sosok misterius, Tok mengambil beberapa langkah mundur. Meskipun pola iluminasi pada armor lebih mengkilap, sosok misterius itu berubah pucat. The Seven Star Emperor, pernahkah dia membungkuk di tangan Kaisar Bintang 6? Apa penghinaan yang harus diserang oleh serangan Xiao San dan membiarkan serangan Long Chen berhasil? Kamu mencari kematian! Figur sosok misterius bergetar karena marah, dan gemetar logam serak itu terbang perlahan di depan serpihan salju yang jatuh. Mencari kematian? Ini konyol. Apakah masih ada ruang untuk relaksasi di antara kita? Suara Yan Xiao yang tidak memiliki jejak fluktuasi emosional. Terjebak oleh kata-kata Xiao Yan, sosok misterius itu membenci Xiao Yan dan menggertakkan giginya. Dia juga melihat bahwa Xiao Yan adalah kepala sekelompok orang. Ketika kamu mengangkat tangan kananmu, pedang batu raksasa berdengung lagi. Jika baut kilat terbang keluar, itu berubah menjadi naga abu-abu di udara dan menusuk dada Xiao Yan. Hampir pada saat yang sama, sosok misterius itu mengangkat tangan kirinya dan menekannya ke depan, bertarung seperti panah, menembak seperti badai hujan lebat, dari segala arah ke Xiao Yan, hampir tidak menyisakan celah. Tapi tidak hanya itu, mata yang dalam dari sosok misterius itu berkelebat, memancarkan dua sinar terang, diikuti oleh 4, 6, dan ribuan. Cahaya ganas datang pertama,
dan langsung menerangi ruang abu-abu gelap di sekitarnya. Lantai batu abu-abu seluruh tampak jatuh dari matahari yang terik, cahaya yang mempesona menembus mata semua orang, dan tidak mungkin untuk membuka mata. Bahkan perpanjangan jiwa telah mengalami represi yang cukup besar. Kerumunan harus menutupi mata dan punggung mereka. Xiaoyan, yang tertangkap basah, tiba-tiba merasa kosong dan terpesona di kepalanya, dan tidak dapat menangkap lintasan bayangan pedang sesaat. Tapi Xiaoyan tidak berani mundur, karena ranah kekuatan jiwa Xiaoyan cukup tinggi sehingga dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk menggantikan matanya begitu dia bereaksi. Begitu dia mundur, sosok misterius itu berpaling ke orang lain, dan dengan kekuatan Kaisar berbintang 7, rekan timnya takut bahwa mereka akan berada dalam bahaya. Mengerikan di Seven Stars? Bunuh dia dengan cepat, bahkan dengan biaya cedera serius. Pikiran dan gerakan, tulang dan sayap terbuka, dan angin berlalu tanpa jejak, diberikan secara ekstrim. Xiaoyan berubah menjadi sosok yang begitu pucat sehingga hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, menghindari bayangan pedang yang jatuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan melewati padat. Berjuang panah hujan mendekati sosok misterius itu. Hancurkan trik saya dengan kekuatan jiwa? Menangkap fluktuasi jiwa halus di udara, sosok misterius itu menyenandungkan hidungnya, dan ejekan dingin menyentakkan sudut mulutnya. Itu hanya kekuatan jiwa Kaisar bintang 6 awal. Tidak peduli seberapa kuat itu, ia juga dapat melampaui jiwa tahap awal sendiri. Kekuasaan, mengabaikan penguasa berat Xiaoyan, dua lampu putih ramping di dahinya terbang keluar dan berubah menjadi dua bilah yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa agresif serangan itu tidak bisa lebih cepat dari serangan jiwa. Sosok misterius itu mencibir, menunggu suara ratapan Xiaoyan. Ratapan itu terdengar, tetapi bukan dari Xiaoyan, melainkan sosok misterius. Ini bagaimana mungkin? Melihat matanya begitu jernih sehingga tidak ada kebingungan, Xiaoyan memandangi penguasa magenta berat yang jatuh di dadanya. Sosok misterius yang ditutupi dengan wajah yang luar biasa, dan meratap pada saat kesakitan yang menyebar ke anggota tubuh dan tulang. Kekuatan terpecah dan terbang sangat keras di ping batu abu-abu. Sosok misterius ini berbeda dari boneka, dan kekuatan jiwa begitu kuat. Untungnya, tidak ada keterampilan bertarung jiwa yang digunakan, dan tingkat kekuatan jiwa ini tidak dapat memengaruhi kehendak saya. Xiaoyan menyesalkan metode tak berujung sosok misterius di dalam hatinya, tetapi langkahnya tidak berhenti. Penguasa terus menyerang ke depan, mengikuti lintasan aneh yang melengkung, dan perlahan-lahan membesar di mata sosok misterius itu. Halo, ada raungan seperti binatang buas dari tenggorokan sosok misterius itu. Dia mengangkat tangan kirinya dan buru-buru mengangkat perisai berdarah. Hancurkan aku! Xiaoyan minum dan menabrak perisai berat di Scarlet Shield. Perisai yang rusak. Dalam asap dan debu, penguasa berat Xiaoyan terlihat sangat membunuh di bawah cahaya. Pada saat berikutnya, mata Xiaoyan menyipit tajam, dan rasa dingin pahit mengalir langsung ke kulit kepala. Di belakang asap tebal, pedang batu besar yang dipegang di tangan kanan sosok misterius itu, diam-diam bergegas menuju tubuh penguasa, menusuk tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan sibuk melemparkan api langit dan penguasa kuno langsung ke dada sosok misterius itu. Sayap tulang di sebelah kanan membanting ke depan, dan dia terhuyung ke depan. Satu sisi berbalik dari pedang yang tajam, dan sayap tulang kiri dengan cepat berkumpul. Lindungi dada Anda. Respon Xiaoyan jelas melebihi harapan sosok misterius itu. Alisnya sedikit mengernyit. Sosok misterius itu membuat pilihan yang sama dengan Xiaoyan. Pedang batu dilepaskan, dan dilewati oleh penguasa kuno api langit, dalam jarak yang sangat dekat. Tiba-tiba berbalik, mengunci kembali Xiaoyan pergi, banyak batu juga muncul di depan mereka, berubah menjadi dinding lapis baja untuk memblokir diri mereka di belakang. Bang! Oh! Kedua suara itu terdengar hampir bersamaan. Pedang batu menghantam sirip tulang, menembus tubuh, dan tidak bisa menembus setelah vibrato logam, dan pedang ramping itu berdengung tanpa henti. Penguasa kuno Tianhuo memecah dinding baju besi, membuat pola pada baju besi sederhana sosok misterius itu sedikit redup, dan sepertinya diam.
Pertempuran ini, yang terjadi dalam api batu cahaya listrik, tampaknya berumur pendek, tetapi mengandung risiko besar hidup dan mati. Entah itu penilaian yang tajam atau reaksi insting fisik, itu dipicu ke ekstrim dalam sekejap. Meskipun keduanya tidak lahir dan mati, mereka saling memandang, dan warna bermartabat muncul di mata mereka. Jangan diremehkan, sosok misterius memberi Xiao Yan evaluasi langka di dalam hatinya. Tapi tangannya tidak lambat sama sekali. Menekan dengan tangan kiri Anda, 5 jari Anda menembus api fuchsia untuk memegang penguasa kuno Tianhuo. Penguasa kuno Tianhuo tidak bisa lagi bergerak selama setengah menit, kemudian dengan tangan kanan dan menunjuk ke atas, arah pedang batu berubah tiba-tiba, dan itu menyapu sepanjang sayap tulang, lurus kepala Hon Xiao Yan. Tidak bagus! Xiao Yan memiringkan kepalanya ke belakang, mengayunkan sayap tulang menjaga dadanya keluar, mendorong pedang batu menjauh, dan pada saat yang sama kait emas terbalik. Kaki kanannya menendang pedang batu dengan angin dan guntur. Anda harus langsung menuju langit. Pada saat yang sama, jantung Anda bergerak, nyala api langit membengkak pada penguasa kuno, kekuatan melambung, dan Anda melarikan diri dari kendali sosok misterius itu. Mengambil keuntungan dari penentuan waktu sosok misterius itu, tulang-tulang Xiao Yan bergetar, tubuhnya terpelintir, dan dia mengambil api kuno untuk memotong ke depan Os 3 kaki tanpa bayangan. Pukulan ini adalah upaya Xiao Yan, dan pembalasan Xiao Yan hampir habis. Xiao Yan tidak berani menunda lebih jauh. Sekarang sosok misterius memiliki pemahaman yang baik tentang mereka, jika dia tidak dapat menciptakan kembali sosok misterius dengan kecepatan tercepat, sosok misterius kemungkinan besar akan menyerah yang rumit dan menyerang orang lain. Setelah itu kasusnya, sosok misterius memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka takut akan ada korban. Jadi Xiao Yan hanya bisa mati-matian. Hanya ada satu obsesi dalam benaknya pada saat ini, harus bekerja. Mungkin karena obsesi ini, atau karena kuat karena konsentrasi, dengan dukungan seluruh tim, Xiao Yan akhirnya berhasil menembus 888 kaki dengan 1000 kaki tanpa bayangan yang tidak pernah berhasil menerobos. Xiao Yan melambaikan 999 kaki, dan kekuatan 999 yang kuat membuat seluruh ruang bergetar. Pada awal Xiao Yan memegang penguasa kuno Tianhuo, sosok misterius itu tidak cukup baik, dan tubuhnya mundur ribuan meter jauhnya. Melihat adegan ini dengan seksama, getaran tubuhnya mulai meningkat. Mengabaikan aksi sosok misterius itu, seluruh pikiran Xiao Yan terfokus pada mengendalikan bayangan penguasa. Didorong oleh Xiao Yan, penguasa Mentian bergegas maju. Jika penguasa jatuh dan guntur, langit fuchsia menyala terus, dan setiap satu kaki ke depan, getaran ruang akan meningkat 1 titik. Dan jarak antara penguasa dan bayangan akan semakin dekat dengan 1 titik. Merasakan getaran dari ruang angkasa, mendengarkan suara penguasa bergemuruh, menyaksikan bayangan penguasa membanjiri dari atas angkasa. Wajah sosok misterius itu menunjukkan warna yang bermartabat tidak seperti sebelumnya, sepasang mata dalam. Ada cahaya yang bersinar jauh di mata. Cahaya itu mengalir seperti air, menyebar seperti sutra. Ketika cahaya menjadi lebih terang dan lebih terang, udara menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Cahaya dengan cepat ditutupi dengan lapisan tipis es. Tiba-tiba, itu terkondensasi menjadi es batu kristal. Terlihat jauh, itu seperti sosok misterius yang membeku di gunung es. Api dan es terpisah. Orang-orang yang mundur merasakan berlalunya semangat juang mereka, dan mereka semua tahu bahwa pertempuran telah mencapai saat yang paling kritis. Ada ketakutan di mata semua orang, dan napas mereka menjadi lebih dan lebih cepat, dan mereka mengharapkan dengan penuh semangat. Hei! Xiao Yan minum ringan, dan bayangan penguasa ungu merah yang kosong dengan cepat berkumpul. Beberapa dari mereka tidak bisa bernafas, dan bayangan penguasa yang lebat berkumpul, dan mereka melihat penguasa besar di udara. Kesibukan hilang, api kuno kembali ke kenyataan. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Burst. Sosok misterius meludahkan satu kata. Dengan kepakan cahaya ini, gunung es kristal itu seolah-olah terkoyak dari dalam oleh sepasang tangan raksasa yang tak kasat mata. Di dalam kabut,
banyak bilah es berserakan di sekitarnya, dan ruang tempat melintasnya terpotong menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya. Aliran udara hitam ada di mana-mana. Menyalurkan, membuat orang merasa takut. Ini bisikan lagi, dan kata-kata mengikuti jalan, semua bilah es yang kacau terbang ke arah api kuno. Menghadapi bilah es, ada suar cahaya yang bersinar dari kaki kuno api langit. Api bintang-bintang dapat dinyalakan, belum lagi api langit yang panas. Tiba-tiba, seluruh ruang mulai terbakar, dan api dan hujan mengamuk, mengubah ruang antara keduanya menjadi lautan api. Bertempur di lautan api, garis-garis putih saling silang, yaitu lintasan bilah es yang berisi dingin yang mengerikan, dan membentuk jalan es tipis di atas lautan api yang ganas. Xiao Yi, pinjamkan aku sumber api. Xiao Yan memikirkannya dan melemparkan semua api dari Xiao Yi ke lautan api. Nyala api mendidih, dan naik beberapa menit di antara swaggers, dan lintasan bilah es dengan cepat tenggelam oleh lautan api. Di ruang yang penuh es dan api, berat 999 kaki dikumpulkan untuk mengetahui berapa kali itu bertabrakan dengan bilah es Sueliang. Saat lautan api dan mang es berangsur-angsur bertemu, pemandangan di depan mereka berangsur-angsur menjadi jelas di mata semua orang, dan kekuatan penguasa yang berat berkurang. Tetapi jumlah bilah es di langit juga menurun tajam, hanya menyisakan belasan bilah es besar. Hancurkan! Rusak! Hancurkan aku! Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mendesak Tianhuo kuno penguasa untuk berlari melalui pisau es besar di udara, dan suara pisau es pecah terdengar dari waktu ke waktu. Mengandalkan semangat juang seluruh tim, Xiao Yan sudah sebanding dengan kaisar awal Seven Stars. Meskipun sedikit lebih rendah dari sosok misterius, di bawah kekuatan Tianhuo dan terobosan 1000 kaki tanpa bayangan, ia akhirnya mengalahkan sosok misterius itu. Masing-masing bilah es hancur menjadi potongan-potongan kecil es yang tak terhitung jumlahnya, yang dilalap api. Api langit menghantam penguasa kuno tanpa henti, membombardir dada petinggi sosok misterius itu, dan beberapa percikan api meledak pada baju besi kuno. Pola pada baju besi kuno berkedip dengan cepat, kekuatan tak terlihat memadamkan api pada penguasa, dan nyala api melemah secara instan. Namun, tidak peduli seberapa kuat baju besi kuno itu tidak dapat sepenuhnya melawan invasi ganda api langit dan semangat bertarung. Dengan raungan besar, sosok misterius terbang terbalik, dan aliran udara putih memuntahkan dari hidung dan mulut. Itu bukan darah? Apa sebenarnya sosok misterius ini? Xiao Yan yang belum melihat darah muncrat untuk sementara waktu, tetapi juga, tidak peduli apapun kamu, aku akan membunuhmu. Di bawah baju zirah dari baju zirah lapis baja, langkah kakinya berat, dan penguasa yang cerah tersapu oleh penguasa yang berat, mengejarnya dan terbang ke udara di udara, yang telah menjadi sosok misterius untuk waktu yang lama. Saya tidak akan kalah. Sosok misterius terbang mundur mengucapkan teriakan yang tidak mau, mengabaikan Xiao Yan memotong api kuno. Penguasa kuno, jari tengah kanan dan jari telunjuk membentang dan menekan dahi, dan kekuatan jiwa diberikan untuk membentuk pedang fantasi setengah kaki. Itu diukir dengan rune merah gelap yang misterius, seolah-olah kapiler pedang bergerak. Segera setelah rune menjadi cerah, pedang merah tua menghilang dan menghilang. Saat berikutnya, tiba-tiba muncul di lautan pengetahuan Xiao Yan, dan itu aneh. Xiao Yan masih mempertahankan pengebiriannya, tampaknya tidak terpengaruh. Tetapi ada gelombang besar di lautan pengetahuan, dan pedang berwarna darah yang tajam dan ilusi itu dengan panik memotong pengetahuannya tentang laut. Selama pengetahuan tentang laut hancur, Xiao Yan akan berdiri. Tidak! Ini jelas merupakan teknik pertarungan jiwa tingkat tinggi. Xiao Yan ketakutan, dan segera meluncurkan, Chang Han Han, melakukan semua jiwanya untuk membentuk dua cakram penggiling dari langit di lautan pengetahuan, dan mengikat pedang berdarah ilusif di tengah. Satu disgrinding berputar searah jarum jam, dan yang lainnya berputar berlawanan arah jarum jam. Dua kekuatan jiwa yang berlawanan meledak menjadi kekuatan mencekik yang kuat. Pedang berwarna darah ilusi tidak bisa bergerak sedikit pun, dan rune pada pedang dengan cepat redup.
Hanya beberapa suara renekan rendah yang terhapus oleh putaran dis. Wow! Segera setelah pedang berwarna darah ilusi itu padam, sosok misterius itu kembali menyapu. Aliran udara putih dari hidung dan mulut tubuh memancar, dan pemandangan itu menjadi kabur, dan tubuh ilusi itu hampir transparan. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika jiwanya tidak kalah kuat dari saya, tidak mungkin untuk menghancurkan pedang tanpa darah saya. Sosok misterius memiliki penampilan luar biasa di wajahnya. Pedang berdarah ilusif ini adalah keterampilan jiwanya yang kuat, yang disebut pedang darah ethereal. Persembahan pedang ini dapat digunakan untuk menyusup kemana saja dalam jarak 1 km dengan kekuatan langit dan bumi, dan itu tidak terkalahkan, dan itu sangat tajam. Bahkan jika pertahanan jiwa satu tingkat lebih tinggi, itu dapat dengan mudah robek, yang merupakan trik pembunuhan utamanya. Sayangnya, ia bertemu dengan Xiao Yan. Xiao Yan tidak hanya memiliki tingkat jiwa yang lebih tinggi darinya, tetapi juga memiliki tingkat keterampilan jiwa yang lebih tinggi, seperti Chang Qionghan. Daripada pedang darah Fotnya, jangan membunuh pada saat ini. Kapan Anda akan menunggu? Oh, roh yang perkasa dan agresif mengikuti lintasan yang tak terlihat untuk menembus baju besi dari sosok misterius itu, dan pasukan 999 dengan cepat menggerakkan tubuh sosok misterius itu. Rasa sakit yang tak terkatakan menyebabkan sosok misterius itu bergetar hebat. Sosok misterius itu menyadari bahwa dia akan mati. Semua keengganan berubah menjadi keputusan, dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Tidak, dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Xiao Yan menyadari bahaya, rambutnya tegak, dan dia mati-matian menanamkan vitalitasnya ke sosok misterius, yang dipercepat untuk menyalakan kekuatan 999 penguasa. Oh, kekuatan, 1000 kaki tanpa bayangan, meledak di dalam sosok misterius itu, dan sosok misterius itu punah seketika. Tubuhnya yang padat terus mereda dan menyebar, dan jet udara putih disemprotkan seperti anak panah, mengisi seluruh ruang. Xiao Yan memegang Tianhuo ke penguasa kuno, terengah-engah dalam mulut besar, wajahnya berlama-lama dalam ketakutan. Hebat, akhirnya terbunuh. Semua orang bergegas. King Muer meraih lengan Xiao Yan erat-erat dengan kedua tangan, dan bertanya dengan cemas, "Pembohong-pembohong, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Xiao Yan menghapus keringat dingin dari dahinya, dan dia masih sedikit terkejut. Untungnya, dia menemukannya tepat waktu dan tidak membiarkannya berhasil. Ya Tuhan, kupikir kita bisa membunuh Snow Kirin, yang sebanding dengan tengah-tengah Seven Stars. Tahap awal Seven Stars tidak akan menimbulkan ancaman besar bagi kita. Sekarang sepertinya ini tidak terjadi sama sekali. Nan Erming berkata dengan suara kasar. Perbedaan antara ketujuh bintang yang dicapai oleh keterampilan bertarung dan ketujuh bintang yang sebenarnya sangat jelas. Jika bukan karena kekuatan jiwa Xiao Xiao, kita harus melepas beberapa lapis kulit jika kita tidak mati.